kasih Pendeta Christian, teman-teman pelayan khusus wilayah yang hadir di hari ini. Kita sudah mengikuti materi manajemen dan pembalaan, dan kita masih punya waktu karena ini jam 11 kurang 15 menit, masih ada 1 jam 15 menit. Jadi mari kita manfaatkan untuk mungkin ada tanya jawab Pendeta ya, di waktu 1 jam 15 menit. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Tolong manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Pertama saya buka 3. Penatua Kris Pemukau dari Jemaat Geming Widya. Yang lain? Dari Ekstrata ada yang bertanya. Victory. Dan sebentar sekretaris tim kerja, tolong absen di materi pertama ini. Kami akan melihat di sini berapa persentase kehadiran perjemaat pelayan khusus yang hadir. Pasing Pak Penatua Robert Parpau absen untuk materi pertama ini. Tolong mungkin dibawa ke sini. Tidak ada yang lain bertanya tentang manajemen dan pengembangan. Saya mungkin ada pertanyaan. Saya kedua. Jadi Widya pertama, Victory saya kedua. Satu lagi. Silakan. Ini materi yang bagus sekali. Silakan teman-teman. Kalau manfaatkan mungkin 1 jam 15 menit. Tapi kalau habis pertanyaan, ternyata ada yang bertanya, nanti kita akan tutup materi pertama ini. Tidak ada? Silakan, Penatua Kris. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya tertarik justru di materi terakhir tentang tata gereja. Saya belum mendengar tentang perangkat pelayanan mengatur tentang Panji Yosua. Dan supaya diketahui, Panji Yosua Gemim itu lahir di Manado Timur 6 pada tahun 2016. Jadi yang lantik lebih dulu 4 orang di sini. Tapi mohon maaf saya belum mendengar. Sedangkan pada waktu pelantikan di Modo ini saya hadir juga dan disampaikan bahwa apa tugas daripada Panji Yosua. Sebenarnya bukan cuma jaga-jaga gereja nih tugas Panji Yosua. Jadi mohon pencerahan supaya jelas. Terima kasih. Langsung. Lanjut saya mungkin. Tadi disampaikan oleh Pendeta Christian tentang penyusunan program mitra jemaat itu undangannya melalui Penatua dan Diakonal. Rapat konsultasi itu diatur dalam tata gereja, salah satu gereja yang menjalankan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan juga ini sebaiknya diatur. Setiap tahun itu ada penelitian yang ada di sebaiknya secara resmi diatur dalam tata gereja itu dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Perputaran Jemaat. Jangan inisiatif pada majelis jemaat itu melakukan pemeriksaan atau audit terhadap kegiatan-kegiatan panitia di jemaat supaya di pertanggungjawaban itu legal tidak. Itu tidak oleh Komisi Pengawas Perputaran. Ini tuh DP Ketua Panji Yosua pertama. Dulu. Jadi jangan lupa. Satu lagi berarti sebelum dari Yerusalem, silakan bendahara jemaat dan yang terima kasih untuk kesempatan karena memang itu benarnya mencari saudari anak. Yang pertama, kami juga baru mengetahui yang tadi terkait dengan perjamuan kudus yang selama ini kami lakukan dalam artian penamaan dari perjamuan kudus itu sendiri. Dan terima kasih
mungkin itu akan dirubah pada anggaran pendapatan belanja pada tahun ke depan, terkait dengan penjamuan hanya dilakukan 4 kali dalam setahun. Karena ada juga istilah penjamuan kasih. Apakah itu dibentuk oleh jemaat atau memang program dari sinode itu sendiri atau gereja itu sendiri? Itu yang dilakukan kami selama menjadi pelayan khusus sudah berapa tahun? Itu mungkin ada pembaruan di tahun depan. Kemudian kami mau bertanya juga terkait dengan karena setidaknya ini akan mempengaruhi pikiran jemaat Gemim terkait dengan isu yang berkembang sekarang ini. Apakah ini memang sudah dimonitoring oleh Badan Pembinaan Sinode ataupun dari sisi ketua jemaatnya atau ketua wilayahnya yang tidak tahu terkait dengan yang ada? Nah, terkait dengan baru-baru ini banyak tanggapan yang menyatakan bahwa kalau di Gemim siapapun yang berkhotbah itu harus pendeta Gemim. Kalau secara organisasi baik itu pendeta Gemim. Dan itu memang harus diterima oleh anggota jemaat. Apakah mereka tidak tahu atau tidak? Sehingga ada beberapa gereja yang mendatangkan beberapa pendeta untuk berkhotbah di gereja. Nah, apakah ada ketentuan khusus dari sinode terkait hal ini sehingga tidak membingungkan anggota jemaat ataupun majelis jemaat untuk melakukan tugas pelayanan ini? Nah, ditinjau dari sudut organisasi. Tapi kalau ditinjau dari penyampaian firman, ya mungkin semua legowo akan menerima apa yang disampaikan. Tetapi secara garis besar secara organisasi, apakah ini perlu mendapat perhatian khusus sehingga jemaat atau majelis jemaat tidak bingung lagi untuk mencari perkhotbah? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan tiga dulu, nanti kita bicara lagi kalau ada waktu. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi. Ya, pertama dari Pendeta Haris, memang tentang Haji Yosua tidak diatur khusus di gereja. Itu bagian dari pelayanan Prekombaka yang mengatur tentang apa itu Haji Yosua, bagaimana itu Haji Yosua, bagian dari pelayanan Prekombaka di gereja masih Injil Minahasa. Tapi tentu ada hal-hal yang memang namanya ini kan dalam tanda kutip organisasi yang ada dalam pelayanan gereja, dia harus tetap memperhatikan tata gereja kaitan dengan kehadirannya untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Saya kira itu Pak, memang belum ada diatur khusus, tapi tetap harus memperhatikan bahwa dia adalah bagian dari kehadiran pelayanan untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Terima kasih. Kemudian kedua, tentang UPK, ini perlu kita lihat di pasal 49. Pasal 49 peraturan tentang jemaat. Jadi bab 13 tentang kolom, pasal 49 ketentuan kolom, di penjelasan untuk ayat 7. Pasal 49 ayat 7 dibilang begini: diaken dan penatua di kolom menunjuk minimal 3 orang untuk urusan pelayanan kategorial, pelayanan diakonia dan pelayanan doa sesuai kebutuhan yang bertanggung jawab kepada diaken dan penatua di kolom. Penjelasannya untuk ayat 7 garis datar pertama, nama-nama yang ditunjuk tersebut ditetapkan dengan surat keputusan BPMJ dan dilantik dalam ibadah jemaat. Garis datar kedua, koordinasi pelayanan komisi pelayanan kategorial jemaat dengan UPK melalui diaken dan penatua di kolom. Jadi itu yang diatur tentang kolom. Dan nanti kita bisa lihat juga di bagian lain, misalnya di tentang komisi pelayanan kategorial. Jadi saya pikir itu mengapa harus berkoordinasi dengan penatua diaken dan penatua, karena memang tanggung jawab mereka itu adalah bagian dari tanggung jawab dari diaken dan penatua kolom yang membentuk mereka.
Kemudian tentang keuangan, jadi memang di tata gereja kita diatur tentang sasaran pengawasan perbenaran, baik wilayah tapi juga jemaat dan sinode. Salah satunya sasaran pengawasan ialah panitia, dan ini kaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari Komisi Pengawas Perbendaharaan. Jadi memang panitia itu, dan nanti bisa kita lihat juga di tentang panitia. Panitia dilantik dan dibubarkan dalam ibadah jemaat, karena semua panitia memang betul dari Tuhan. Jadi panitia bukan cuma dilantik, karena banyak tempat ada tuh panitia pemilihan sampai tuh pelsus yang dihadirkan lewat pemilihan oleh panitia. Sota ganti itu panitia tidak pernah bubar. Jadi di sini diatur bahwa tata gereja baru diatur bahwa panitia itu dilantik tapi juga dibubarkan. Panitia dilantik dan dibubarkan dalam ibadah jemaat setelah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerjanya dalam sidang majelis jemaat melalui BPMJ. Kemudian sasaran pengawasan perbendaharaan di pasal 26 peraturan tentang jemaat, pengelola perbendaharaan jemaat. Jadi sasaran pengawasan perbendaharaan ialah satu, pengelola perbendaharaan di jemaat, yakni ketua dan bendahara BPMJ. Jadi yang diperiksa itu bukan cuma bendahara, tapi sama-sama dengan ketua, karena mereka adalah pengelola, ketua dan bendahara. Kemudian semua diaken. Ketiga, ketua dan asisten bendahara Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat. Keempat, ketua dan asisten bendahara kelompok pelayanan lansia. Kelima, panitia, komisi kerja dan tim kerja yang dibentuk oleh BPMJ. Jadi semua panitia yang dibentuk oleh BPMJ itu harus diperiksa oleh Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat. Jadi tidak ada tata gereja memang wajib harus diperiksa. Selanjutnya, jadi mungkin orang jadi resmi dengan apa yang disampaikan oleh pendeta di pasal 26 peraturan tentang jemaat ini. Jadi bukan cuma karena keinginan badan pekerja untuk melakukan pemeriksaan. Jadi komisi melakukan pemeriksaan sebelum dibubarkan. Setiap panitia yang dibentuk rata-rata mungkin jemaat-jemaat tidak pernah melakukan itu. Oleh karena itu ke depan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Komisi 2021, wajib Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat untuk melakukan pemeriksaan sebelum dibubarkan setiap panitia yang dibentuk. Terima kasih. Bahkan penjelasannya di ayat 1, pengelola perbendaharaan itu yang tadi katakan, pengelola perbendaharaan yang tidak bersedia atau menolak pelayanan pemeriksaan oleh komisi akan dikenakan peraturan tentang penggembalaan, pendidikan dan disiplin. Itu yang tadi saya contohkan. Yang berikut dari Yaken Jonathan tentang perjamuan kudus itu ada di bab 14, ketertiban pelayanan jemaat. Peraturan tentang jemaat bab 14 pasal 52. Pasal 52 Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada perayaan, ini pasal 52 ayat 3. 1 Jumat Agung, 2 hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, 3 perjamuan kudus sedunia, 4 salah satu minggu Advent. Ada yang kelima itu laksanakan seperti di arah sinode dan juga wilayah. Biasa di terakhir itu ada sidang tahunan di majelis wilayah sekalian dengan perayaan minggu Advent itu laksanakan. Dan juga di sidang majelis sinode orang baru di bulan Maret di akhir persidangan dilaksanakan, karena itu diatur poin 5 dan dalam persidangan gereja. Jadi selain 4 yang dilaksanakan, Jumat Agung, hari pekabaran Injil pendidikan Kristen, perjamuan kudus sedunia, salah satu minggu Advent, juga yang terakhir dalam persidangan gereja. Sehingga terlihat 31 Maret
orang melaksanakan itu di akhir persidangan sidang majelis Siloam. Terkait dengan isu ini memang nanti ini nanti akan dilihat dibahas di bidang ajaran tata gereja. Tapi sebenarnya dulu pernah keluar itu ada buku petunjuk pelaksanaan ibadah minggu. Itu diatur siapa yang bisa memimpin ibadah sampai pada mengenakan stola. Yang mengenakan stola itu adalah pelayan khusus dengan stola sesuai dengan tahun gerejawi. Tapi juga ada kesempatan yang layak ibadah bisa diimpan ialah anggota-anggota sidang jemaat dengan mengenakan stola anggota sidang jemaat. Di situ ada penasihat, biasanya kan kita jadwalkan ada mantan Persus. Tetapi selain itu kita juga terikat dalam kerjasama dengan gereja-gereja yang seasas di PGI, tapi juga GPI. Sehingga juga ada pendeta-pendeta yang seasas dari anggota PGI maupun GPI yang datang. Ada jemaat bikin pelayanan dalam rangka bulan Oikumene kebersamaan dengan misalnya dari gereja KGPM. Itu bisa dimungkinkan. Yang penting yang menata ibadah, yang memimpin ibadah haruslah yang diputuskan dalam sidang majelis jemaat. Sekarang jadi persoalan waktu ada kejadian dari gereja-gereja bukan seasas. Malah ada kecenderungan pernah jadi di satu wilayah yang ada jemaat orang mencari yang membawakan firman, bukan kaitan dengan firman, tapi kaitan dengan sumbangan yang mau masuk. Karena pejabat itu biar tidak demi orang bagi supaya kalau pimpin ibadah pertama gratis dari kadi. Kalau bukan kadi mungkin ada dari kadi. Kalau itu gratis, kedua mungkin saya tinggal sumbangan. Dan ini pernah terlalu diskusikan, nanti akan kita serius ke depan supaya ada panduan supaya jangan terjadi keberagaman yang menimbulkan polemik justru di kalangan jemaat ketika menghadirkan pendeta-pendeta yang dari luar geming justru memimpin ibadah minggu jemaat. Ini jadi pergumulan. Tapi nanti memang ya akan digumuli bersama dengan bidang ajaran tata gereja. Karena itu memang ada dalam tanda kutip seperti pemekaran jemaat, bidang ini ajaran pembinaan penggemaran dimekarkan dalam tanda kutip menjadi dua bidang. Ajaran dan tata gereja, pembinaan dan penggemaran. Mengapa? Karena ruang lingkup bidang ini sangat besar dan akan ada keterbatasan kalau cuma satu yang menangani. Maka kiranya dengan dibagi dua bidang ini akan lebih fokus untuk melihat masalah-masalah berkaitan dengan ajaran dan tata gereja, kaitan juga dengan pergumulan tadi. Saya kira demikian dulu dan terima kasih. Silakan, masih ada 3 lagi. Diaken Yuli Hidayat dari Victory. Sekretaris Jemaat dari Efrata, Nena Tuayani. Satu lagi. Bernard Tuamak Sumerara 3 dari Efrata. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai diaken di Geming Victory Kairan Biru. Saya ingin bertanya soal tugas diaken yang ada di tata gereja ini. Di pasal 3 menegaskan bahwa tugas seorang diaken adalah bertugas dan bertanggung jawab atas pelayanan diakonia. Kedua, bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya dan dana yang dianugerahkan Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang diakonia. Di dalam penjelasan di sini menegaskan ada 4 poin diakonia karitatif. Apa maksudnya diakonia itu? Karena saya baru, jadi ternyata ini tugas diakonia bukan cuma untuk mengelola, menurut saya, bukan cuma untuk mengelola keuangan di kolom. Ada tugas-tugas yang dicantumkan di dalam tata gereja ini
yang ada 4 poin harus sebagai diagen untuk menerapkannya di sini. Tentu saja kita harus melaksanakan ya apa yang dicantumkan di dalam tata gereja. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah di dalam tata gereja juga mengatur untuk penyetoran ke gereja atau diatur secara gereja masing-masing? Itu yang menjadi pertanyaan saya, karena orang tahu satu kolom itu ada berapa kakak, tidak semua sama, dan keuangan itu tentu saja berbeda-beda. Jadi untuk persembahannya tentu saja berbeda. Nah, penyetorannya itu menurut kemarin di sidang katanya ada itu pengaturan. Yang pertama distor ke gereja, yang kedua itu pengelolaan di kolom. Nah, jika pengelolaan itu di kolom dan ternyata ini melebihi dari kapasitas untuk pengelolaan di gereja, jadi bagaimana caranya seorang diaken bisa mengatur keuangan yang demikian minim? Mungkin dalam 4 poin tertentu, termasuk perawatan kepada orang sakit, bimbingan bagi rumah tangga yang bermasalah dalam narkoba, pelacuran. Baru ketiga, pertolongan bagi mereka yang tertekan dan teraniaya karena iman, bantuan darurat bagi mereka yang mengalami kesulitan sosial. Ternyata ada 4 poin yang saya baca hari ini untuk diatur di dalam pengaturan kolom. Nah, pertanyaannya itu, apa ada di tata gereja? Peraturan untuk menyetor ke gereja dari seorang diaken. Terima kasih. Yang kedua berikutnya silakan Penatua Yani dari Evana. Terima kasih atas kesempatan. Penjelasan Christian cuma bertanya tentang UPK. UPK tidak masuk dalam sasaran pengawasan Komisi Perbendaharaan Jemaat Kami. Tapi pada kenyataannya UPK itu mungkin semua orang di jemaat atau orang di keluarga ada kas masing-masing. Kayak di WKI ada kas, justru juga ada yang punya inventaris. Tapi kalau tidak menjadi sasaran pengawasan perbendaharaan, apakah UPK terbebas dari audit atau bisakah diaken mengaudit karena UPK masuk sebagai tanggung jawab dari diaken? Cuma itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan 3. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Ulang kali. Pak pembicara, kita tidak bertanya tentang diaken Penatua, tapi saya hanya mengambil tentang manajemen tadi, tata gereja, bahwa orang ini diatur oleh tata gereja sinode, ya toh, orang pemalang tersebut diatur oleh tata gereja sinode, orang ekolog diatur juga oleh sinode. Mungkin ini Pak ketiga kali kita mau bilang apa sinode ini, tolong sampaikan. Masalah hak kewajiban orang ini kan dilindungi oleh BPS sinode, BPS, BPJS, ya toh, itu di BKP yang lalu keluar dulu. Kagak dilihat tuh. Tolong Pak diperhatikan Pak, kalau bisa tambah klausal Pak, karena undang-undang tenaga kerja hanya menyampaikan dia umur 60 tahun kalau tidak salah, ya kan? Sedangkan pihak subsidi ini ibu sudah 60 tahun lebih, terus tahun ini belum BPS, ibu jadi bapak dan terima. Itu kejadian. Ibu sudah bilang waktu jadi Persus 60. Kalau tukar kartu keluar bulan Mei, ibu sudah terapkan lewat umur tapi ibu kartu keluar. Jadi apa yang mau ini pernah terjadi Pak. Jadi bila ada klausal dengan tenaga kerja tambah akan. Kalau orang periode soalnya 5 tahun dari Persus, BPJS hanya pakai umur. Tambahkan klausal kerjasama, seandainya umurnya telah lewat, diberikan mungkin BP-nya berapa puluh juta, mungkin kurang 20 setengah.
APBD pemerintah dibayar full. Contoh jumlah persus di Gemim 2.000 kali 100.000 itu yang dibayar APBD ke BPJS. Ketika ada yang terima kata hukum, manakah uangnya? Dan itu pernah jadi Pak. Kita bicara ini mana pernah jadi ke kita. Pernah jadi. Pemda bayar 10M ke BPJS untuk 2.000 persus yang tunang ini. Silakan.